Hai semuanya, balik lagi di Pakat 6. Kembali lagi di episode 2 di series kuliah di Jerman. Betul. Di mana kami akan membahas secara umum pertanyaan yang biasanya muncul di benak-benak teman-teman yang pengen kuliah ke Jerman. Ataupun mungkin yang hanya sekedar tertarik dengan informasi kuliah di Jerman gitu. Iya. Ini adalah episode kedua. Nah, episode pertamanya kalian bisa nonton, bisa cek langsung di playlistnya kuliah di Jerman. Nanti akan gue kasih linknya di sebelah kanan layar. Jadi kalian bisa langsung klik itu atau kliknya nanti setelah kalian nonton video ini. Betul. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang sistem perkuliahan di Jerman. Betul. Tapi bukan secara rinci banget. Jadi lagi-lagi kita kan hanya ingin menjawab secara general ya. Karena kalau dibahas sampai rinci itu bisa berjam-jam. Betul, dan Footage. boring. Iya benar. Jadi kalau misalnya nanti setelah abis video ini kalian masih ada pertanyaan atau masih ada kayak Kak tolong dong bahas ini lebih rinci, langsung aja komen di bawah, nanti kita akan coba untuk realisasikan. Untuk poin yang pertama itu kita akan ngebahas tentang sistem semesteran. Iya, jadi di Jerman itu ada 2 semester, yaitu winter dan summer. Kalau winter semester itu mulainya dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Maret. Sedangkan summer semester itu mulai dari 1 April sampai 30 September gitu. Nah ini seperti yang di episode 1, jadi setiap kampus tuh memang punya otoritasnya masing-masing ya. Iya, Jadi betul. ini ada hanya hitungan kasar kira-kira. Ada yang 1 bulan sebelum angka yang tadi kita sebut, mulai semesterannya, ada yang setelahnya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar fleksibel. Kenapa ini penting? Karena kalau di universitas negeri di Jerman itu mahasiswa dapat semester tiket namanya. Itu adalah kartu untuk menggunakan transportasi dalam kota. Nah, kartu ini harus divalidasi setiap semester. Misalkan ada perpindahan dari summer semester ke winter semester, maka di tanggal 30 September itu masa berlaku kartunya habis, jadi harus divalidasi lagi. Ketika masuk bulan Oktober dan kalian belum validasi, nanti kalian bisa kena tilang dalam tanda kutip kalau ada pemeriksaan tiket segala macem gitu. Jadi harus aware, harus tahu kapan semester itu mulai. Betul. Sekarang poin yang kedua adalah poin favoritku. Apa ya? Liburan. Karena lumayan banyak yang penasaran tentang sistem liburan di sini. Oh gitu, oke. Jadi liburan di sini juga ada 2 sesuai dengan semesternya, ada winter dan ada summer. Liburan favoritku adalah liburan summer karena Kenapa? ini yang terpanjang. Itu selama 3 bulan, biasanya dari akhir Juli sampai awal Oktober. Betul. Nah, ini di sini biasanya anak-anak Indo banyak yang ke Indo. Iya, ke Banyak Indonesia. yang nikah. Iya, Ya, biasanya gitu. Jadi mau karena liburannya super panjang. Nah, ada lagi liburan winter. Biasanya dia itu dari Januari sampai April. Nah, tapi lagi-lagi sesuai dengan kampusnya masing-masing, biasanya mulai tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa tuh fleksibel dari semua kampus beda-beda gitu. Jadi emang kampus Jerman tuh suka beda-beda ya. Iya, betul. Nggak ada yang seragam gitu. Jadi benar-benar harus perhatiin kalender yang dikasih dari kampus gitu. Selain itu ada juga libur-libur kayak hari besar gitu. Ya. Tapi karena Jerman adalah negara federal, jadi tiap Bundesland, tiap negara bagian itu beda-beda liburnya. Betul. Jadi ada yang misalkan di NRW dia libur, tapi di Berlin enggak, dan kebalikannya gitu. Dan juga hari-hari besar, tapi sayangnya hari-hari besar Islam tidak ikut dirayakan di sini. Jadi kalau misalnya kayak ada Idul Adha, ada Idul Fitri, puasa gitu-gitu, tidak dimasukkan ke dalam hari libur nasional. Betul. Gitu. Jadi rada sedih sih. Kalau misalnya pas Idul Fitri waktu itu aku pernah pas ujian gitu, jadi nggak bisa sholat. Tidak dan ikut. sebagainya. Nah yang ketiga yang akan kita bahas adalah ujian. Ya pasti ada ujian dong sebelum Iya. liburan. Masa ya kampus. Kalau tapi- seorang mahasiswa tidak melakukan ujian tiba-tiba libur, itu namanya playground. Iya benar. Nah ujiannya itu lagi-lagi setiap kampus beda-beda. Ya, betul. Cuma klausur fase atau minggu-minggu ujian itu biasanya berlangsung selama 4 minggu in total. Nah itu beda-beda juga tiap kampus. Misalnya dulu waktu aku, jadi waktu awal Januari itu klausur fasenya langsung 4 minggu di depan kontan. Oke. Nggak ada Unterbrechung, nggak ada breaknya gitu. Jadi langsung dikejar 4 minggu, abis itu libur. Nah ada ujiannya lagi itu semester berikutnya. Oke. Jadi kalau nggak bisa ikut semester ini, ya semester selanjutnya gitu. Nah tapi aku tahu kalau di kampus kamu tuh beda sistemnya. Iya, betul. Kalau di HTW itu istilahnya ada 2 gelombang. Gelombang 1, termin 1, termin, atau gelombang kedua, termin. Mahasiswa itu bisa ujian antara di termin pertama
atau termin kedua, atau mungkin kalau misalkan di termin pertama nggak lulus dia boleh langsung ambil di termin kedua gitu. Itu biasanya tuh kapan tuh? Kalau misalnya kayak antara gelombang 1 sama gelombang 2 ada breaknya dulu kan? Ya, nah contohnya nih ya kalau di kampusku, di jurusanku itu kalau summer semester ujiannya biasanya gelombang pertama itu pertengahan Juli sampai akhir Juli gitu. Terus gelombang keduanya itu biasanya akhir September. Kalau winter semester itu biasanya pertengahan Januari, gelombang pertama. Gelombang keduanya itu akhir Maret. Jadi kayak ada gap gitu loh. Berarti gelombang keduanya setelah liburan gitu kali ya? Iya, atau di Betul. tengah liburan kurang lebih. Jadi sistemku dan sistemnya Danu itu membawa pro dan kontra masing-masing. Kalau di aku 4 minggu enaknya abis itu langsung libur nggak pakai mikir lagi. Oke. Tiba-tiba udah masuk lagi. Nah kalau kamu, kalau misalnya dia ngambilnya di gelombang kedua, berarti selama liburan itu dia masih kepikiran ujian. Iya. Betul. Tapi enaknya kalau misalnya ada gelombang 2, kalau misalnya pas di gelombang 1 belum siap, bisa mempunyai lebih banyak waktu mempersiapkan diri untuk ujian di gelombang 2. Tapi biasanya dosen itu kan pengennya adil ya, Iya. seadil mungkin. Nah kalau misalnya si Fulan sekarang punya waktu 1 bulan lebih banyak untuk Iya. mempersiapkan diri, otomatis soalnya biasanya disusahin. Demi asas keadilan. Betul, Harus betul. dibuat lebih susah. Iya, jarang banget ada dosen yang bikin ujian gelombang 2-nya itu lebih mudah atau sama. Saya agak lebih susah sedikit. Itu dia kenapa aku lebih suka aku gasin aja di gelombang pertama. Ya. Kalau aku pribadi sebetulnya lebih suka semuanya ditulis di termin pertama. Ya. Tapi ya apa daya kadang-kadang ada sesuatu dan lain hal Iya. sehingga harus digeser ke gelombang kedua. Apesnya adalah kalau di gelombang kedua ada libur di tengah-tengahnya sehingga Ya. ilmu menguap. Betul. Kadang suka omong kosong gitu juga. Ya, Liburan selalu. bisa lah belajar, nggak. Jangan percaya bisikan setan. Aku nggak tahu ini plus atau minus, sampai kita nggak punya UTS. Iya. Jadi ujiannya langsung ujian akhir semester. Iya, betul. Jadi selama kurang lebih 2-3 bulan itu nggak ada apa-apa. Hidup aku sebagai mahasiswa 3 bulan hanya ditentukan dalam waktu 1 hari. Betul, betul sekali sih. Yang bikin sedih lagi adalah tidak ada remedial. Ya nggak ada remedial dan nggak ada semester pendek. Jadi kalau misalnya udah nggak lulus ya udah nggak lulus aja. Nah, Dan kalaupun misalkan lulus tapi nilainya kecil ya udah segitu terima apes. aja, betul. Nah makanya banyak teman-teman aku juga yang dia memutuskan secara sadar ketika dia hadir nih waktu ujian, wah kok beda sama soal latihan gitu kan. Kayaknya gue kalau gue lanjutin nulis gue dapetnya jelek nih. Akhirnya dia sengaja nggak lulusin, entah dia cabut langsung, kosongin kertasnya, atau emang dia nunggu aja sampai akhir gitu. Tapi kelihatannya kayak strategi yang baik gitu ya. Cuman ada apa ya? Ada risiko lain yang datang bersama itu gitu. Salah satunya adalah kita tuh di sini nulis ujian Kemenkasti. Apa tuh maksudnya? Ada strike-nya. Oh, boleh beberapa kali doang ya? Betul. Jadi kita punya 3 kesempatan. Nah, ketika 3 kesempatan ini sudah habis, nah itu apa yang akan terjadi Bapak Danu? Langsung di DO atau di Xmat. Itu kalau di kampus kampusku. dia. Kalau di kampusku masih ada kesempatan terakhir yaitu mündliche Prüfung atau oral test. Jadi one on one gitu sama dosennya. Iya. Which is menakutkan kan? Iya. Gitu. Jangan disangka enteng banget gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan itu kita gimana mau memanfaatkan 3 kesempatan ini. Nah, terus jangan lupa kalian harus baca juga Studienordnung. Jadi Studienordnung itu adalah silabus di mana kalian bisa menemukan detail dari mata kuliah di jurusan yang sedang kalian geluti. Di Studienordnung itu kalian bisa menemukan misalkan berapa jam pelajaran, terus apa aja kompetensinya, bla bla bla, termasuk bentuk ujiannya gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah baca nggak paham gitu atau misalkan pengen yang lebih update, maka kalian harus datang ke pertemuan pertama di semester baru. Kenapa? Karena setengah jam pertama itu bisa jadi menentukan nasib kalian selama di semester itu. Iya. Kenapa? Karena di momen itu dosen-dosen akan memberitahukan dia tuh orangnya gimana, kurang lebih cara ngajarnya gimana, terus misalkan harus ngumpulin apa atau harus gimana dulu, segala macem lah gitu. Nah, dulu ada dosen yang mensyaratkan di jurusanku untuk
ikut labor dulu. Kuotanya sekian persen gitu, kalau nggak nyampe kuota itu maka dia nggak boleh klausur, nggak boleh ujian gitu. Jadi pas ketika menjelang ujian dia ngumpulin gitu testatnya kayak lembar tanda tangan gitu, kayak waktu SD tuh nggak, taraweh kan suka tanda tangan. Oh iya, betul-betul. Yang buku tarawih itu Iya, tahu-tahu. semacam itu. Jadi tanda tangannya dilihat berapa, terus dia lihat kalau misalkan memenuhi kuota, oke lu boleh ujian, kalau enggak dia harus ngulang di semester depan. Betul. Jadi pokoknya kalau ada apa-apa langsung baca student outno gitu. Kalau nggak tahu ya lagi-lagi harus nanya. Nah, karena bentuk ujiannya juga beda-beda dan itu tertera di student outno. Misalnya ada yang memang ujiannya tertulis, esai gitu biasanya kita. Ada juga yang harus labor dan labor itu harus disertakan dengan laporan. Ada juga yang nulis paper, ada yang presentasi dan lain sebagainya. Jadi memang beda-beda tergantung dengan pelajarannya apa gitu. Iya, betul sekali. Nah, tadi kan sempat kita bahas ya, mahasiswa tuh dibebaskan untuk memilih kapan dia mau nulis ujian. Betul. Termasuk mau nulis apa aja. Misalnya di semester 1 kamu mau nulis 3 pelajaran dari semester 1 plus 3 pelajaran dari semester 2. Nah, itu bisa digabungin. Atau yang semester 1 misalnya karena satu dan lain hal nggak bisa nulis 6 pelajaran karena biasa satu semester tuh 6 pelajaran. Nggak bisa nulis 6-6-nya, akhirnya yang 1 atau 2 dipindahin ke semester selanjutnya. Betul. Enak sih, jadi bisa menyesuaikan dengan kemampuan diri gitu ya. Cuman resikonya adalah ketika di semester 2 berarti kan harus nulis apa aja yang di semester 2 plus 1 atau 2 pelajaran dari semester 1. Jadi kayak tumpuk gitu dan akhirnya bisa berakibatkan lulus yang tidak tepat waktu. Walaupun lulus yang tidak tepat waktu itu sebenarnya adalah hal yang lumrah di sini. Jadi nggak ada kayak terkesan negatif kalau misalnya orang tuh tidak sesuai dengan peraturan seharusnya tuh selesainya 6 sampai 7 semester gitu. Iya, betul. Bahkan temanku yang orang Jerman juga ada yang rada lama gitu kuliahnya. Ya, gimana? Dan menurutku itu suatu hal yang baik karena kan gimana ya, Cung? Suatu hal menurut si A susah, menurut si B biasa aja. Jadi memang relatif banget gitu dan kemampuan belajar orang kan beda-beda. Iya, Dengan hal ini, dengan lumrahnya tidak lulus tepat waktu, itu adalah mereka bisa menyesuaikan dengan kemampuan diri dan tidak memaksakan yang bisa berakibatkan misalnya burnout atau depresi dan lain sebagainya. Iya, betul. Kan kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Bisa jadi di semester 1, 2, 3 dia baik-baik aja, pas masuk ke 4 itu dia burn out, terus mungkin ada kena masalah mental gitu ya, mental health-nya rada terganggu. Bukan gila, tapi tolong bedakan ya. Iya. Bukan gila, tapi mungkin dia ngerasa anxiety atau gimana gitu, sehingga secara mental dia nggak ngerasa fit untuk lanjut kuliah. Nah, di momen itu kan mungkin dia butuh istirahat dulu sambil mencari pertolongan profesional gitu kan. Nah, kalau misalkan dipaksa, misalkan maksimal harus 10 semester lulus, ya gimana kalau misalkan untuk pemulihan aja dia butuh 1 semester atau 2 semester gitu kan, jadi rada nggak fair gitu. Jadi rada kurang manusiawi lah. Atau bisa jadi dia cedera atau mungkin sakit parah gitu di tengah-tengah kuliahnya dia. Nah itu juga sih, jadi kuliah di sini tuh bukan cuma anak-anak yang baru lulus SMA, ada juga yang udah punya anak, bahkan pernah bawa anak ke kampus, jadi benar-benar terbuka untuk umum. Dan kita juga teman-temannya tuh ada yang udah kerja dulu baru kuliah, jadi benar-benar yang mereka tuh kuliah emang mereka mau cari ilmu, bukan sesuatu yang oke, gue harus sekarang harus tepat waktu biar cepet nyari kerja gitu. Dulu teman kuliahku ada yang usianya 27 gitu. Iya, biasa banget kan 27 gitu. Terus ke sekolah bawa stroller gitu. Iya, bawa dorongan bayi gitu loh. Terus kadang bayinya diajak ngomong sama dosennya gitu, lucu banget sih. Iya. Jadi di Jerman itu kan kita bayaran misalnya per semester 300 euroan gitu ya di kampus negeri. Nah itu kalian bisa ngambil modul sebanyak yang kalian mau di semester itu, mau 10, mau 11, mau 12, atau mungkin kurang dari 6 dan kurang dari normalnya, tetap nggak mengurangi biaya itu. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian harus bayar sekitar 300 euro misalkan, ya udah itu biaya udah inklusif untuk semuanya. Jadi untuk fasilitas labor, untuk tiket tadi, semester tiket. Betul. Terus juga seluruh administrasi kampus itu udah beres dengan 300 sekian euro itu. Ya. Artinya tiap SKS kita nggak harus bayar lagi gitu. Dan ditambah nggak ada uang pangkal, nggak ada uang gedung, nggak ada uang ini, nggak ada uang itu. Ya, bersih. Ya. Nah, fasilitas yang lain itu adalah komunikasi dengan dosen. Ya, betul. Satu, itu yang aku lihat benar-benar mantap adalah kita bisa
Jadi dosennya itu menyempatkan satu waktu setelah ujian, setelah dia kelar menilai ujian-ujian kita, itu dia kasih satu waktu di mana kita bisa datang, bisa lihat ujiannya, bisa lihat gimana mereka menilai ujian kita, dan bisa juga berdebat ketika kita ngerasa kok ini disalahin sih, padahal ini bener, maksudnya salahnya di mana gitu. betul. Jadi dosennya tuh open untuk itu. Nanti juga nilainya bisa dibenerin kalau misalnya memang dosennya merasa oh iya oke, reasoningnya bener nih, reasoningnya tepat gitu. Jadi aku termasuk orang yang sering melakukan itu sih. Oh ya. Kayak tanya-tanya ini kenapa gini, kenapa gitu. Selain untuk mencari tahu salahnya di mana, juga untuk siapa tahu ada kesalahan menilai dari dosen. Kan dosen juga manusia. Walaupun dia mungkin secara strata pendidikan mungkin dia lebih tinggi, tapi kan dia manusia juga. Karena banyak juga temen-temenku yang kok dia disalahin, oh iya sorry gue salah nih, harusnya gini, harusnya gitu. Ada, akhirnya dia nambah poinnya gitu. Normal aja ngedebat dosen gitu. Gue juga debat nih kenapa gini, kenapa gitu, gue nggak terima. Kan seharusnya boleh aja gini tuh, kayak gitu lah. Ya, open for discussion. Ya gitu. Walaupun nggak selalu berhasil, kadang dia juga ngotot, itu tapi harus gini, ya udah ngalah gitu. Ya. Nah di samping itu ada yang namanya Sprechstunde. Iya. Jadi itu adalah ruang waktu yang disediakan oleh dosen, biasanya 1 hari atau 2 hari dalam 1 minggu, mungkin selama 1-2 jam. Itu dia open untuk para mahasiswa-mahasiswi yang pengen datang ke dia, pengen ada tanya-tanya tentang pelajaran dan lain sebagainya. Nah kamu juga sering kan dulu? Iya, aku juga lagi-lagi termasuk yang sering datang ke Sprechstunde gitu. Nah kalau di kampusku itu biasanya dosen ngasih tahu juga di awal pertemuan pertama itu, dia kapan aja Sprechstundenya atau kapan aja jam konsultasinya. Tapi ada juga kelompok dosen yang dia nggak menyertakan waktu yang tetap gitu, nggak ada waktu reguler. Artinya kalau misalkan kita ada keperluan dengan dosen tersebut harus kirim email. Nanti akan dibales sama dosennya, oke datang aja hari ini jam segini gitu. Kayak bikin janji gitu ya? Iya, betul. Nah, kalau di kampusku itu ketika udah dapat giliran untuk jam konsultasi, itu bebas, kalian bisa ngabisin sejam itu full atau sesuai kebutuhan gitu. Karena aku pernah gitu, super lama banget dalam situ karena aku banyak banget pertanyaan yang ini nggak ngerti, itu nggak ngerti. Karena memang susah sih untuk memahami karena bahasa mungkin ya. Kalau materinya ya itu aja gitu. Cuman karena faktor bahasa ada poin-poin yang penting gitu yang aku nggak paham banget 100% gitu. Dan itu enak banget kalau misalkan langsung ditanyain ke dosennya. Jadi kita bisa diskusi, bisa tanya-tanya di situ. Nah, sempat ada cerita lucu karena ada satu dosen yang sebenarnya dia tuh bukan dosen favorit, tapi dia dosen killer. Oke. Dosen killer gitu kan. Nah, susah banget ujiannya sampai mahasiswa itu berlomba untuk dapat Sprechstundenya dia. Katakan jam 12 siang itu baru mulai konsultasinya. Nah, aku tuh biasanya jam setengah 12 itu udah nunggu, udah ngantri di depan ruangannya. Ya, biar kedapatan giliran ya. Iya, betul. Kalau datangnya 12 kurang 5 misalkan, kalian udah berdiri di belakang 7 orang misalkan atau 6 orang yang sulit sih. Iya, yang kita nggak tahu per orang itu butuh berapa lama untuk nanya. Karena itu tadi ya nggak dibatasi waktunya, terserah si mahasiswanya aja. Gitu kadang aku skip makan siang supaya bisa nanya gitu. Perjuangan. Nah, ngomongin soal sistem juga itu nggak lepas dari sistem belajarnya sih. Jadi ini sekilas aja ya. Jadi universitas di Jerman itu ada 2 tipenya, satu Universität, yang satu lagi Hochschule. Untuk perbedaannya mungkin kita bisa bahas lebih lanjut di lain waktu. Nah biasanya kalau misalnya university itu kalau misalnya dia ngadain kelas di hall yang gede gitu, yang ratusan orang bisa ikut di situ. Yang kayak di film-film Amerika gitu loh, yang banyak banget studennya. Nah kalau Hochschule itu biasanya antara 30-50 orang. Jadi emang lebih intim aja sih sama dosennya. Betul. Dan keuntungan yang aku rasakan adalah bisa komunikasi langsung dengan profesornya. Ya, gitu. kan lebih intim ya. Tadi kayak sempat kesebut sama aku bahwa bukan normal sih, waktu yang dihitung sama universitas untuk idealnya tuh lulus, kalau bachelor idealnya menurut kampus itu antara 6-7 semester tergantung jurusan. Cuma tadi kita sempat bahas juga kalau itu hal yang lumrah ketika seseorang lulusnya lebih dari perkiraan itu. Iya, betul. Kayak plus 3 semester aja masih normal gitu. Iya.
Tapi masalahnya untuk mahasiswa asing adalah izin tinggal. Kalau kelamaan pasti bakal dipertanyakan juga, lu udah nyampe mana progresnya, kenapa belum lulus segala macem. Sama kantor imigrasi ya. Ya, dan mahasiswa harus datang ke kampus, ada bagian khusus di kampus untuk dia ngeluarin semacam pernyataan bahwa oh ya si student ini udah di semester sekian, terus kurang lebih kayaknya dia bakal lulus dalam sekian semester kayak gitu-gitulah. Jadi ketika perpanjang visa, perpanjang izin tinggal itu harus bawa surat itu. Betul banget. Nah, kenapa hal ini juga lumrah? Karena banyak banget student-student yang asing maupun asli dari Jermannya itu sambil bekerja. Jadi benar-benar entah dia part time di perusahaan tertentu atau dia cuma jadi pekerja sementara misalnya di toko apa gitu. Itu banyak banget, bener. Dan itu lumrah banget, normal banget. Jadi kan lagi-lagi harus ada yang dikorbankan ya. Betul. Termasuk waktunya gitu. Nah, itu tadi gambaran kurang lebih dari awal masuk sampai menjelang akhir studium. Nah, di akhir studium itu biasanya kampus mensyaratkan praktikum dan skripsi. Benar-benar. Pokoknya hanya praktikum, kita nggak harus kerja untuk sosial gitu, jadi hanya praktikum. Tergantung juga jurusannya minta berapa lama, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Benar-benar harus dilihat dari student outcome-nya. Habis itu langsung skripsi deh. Nah, kalau di kampusku itu ada satu seminar khusus untuk mahasiswa yang sudah memasuki fase akhir studium gitu. Jadi di seminar tersebut bakal dijelasin tentang step-step apa yang harus dikerjakan atau dipersiapkan sebelum praktikum, lalu kemudian lanjut bachelorarbeit atau skripsi. Tapi lagi-lagi persoalan kayak gitu bisa kalian temukan jawabannya di website atau di student outnum, atau kalian bisa langsung tanya ke orang-orang yang memang bertanggung jawab memberikan informasi terkait praktikum dan skripsi tersebut gitu. Ya karena ada yang kalau mau nulis semester depan harus daftarnya sampai kapan gitu. Ya, ada yang bebas sekali. kampusnya, jadi benar-benar harus diperhatiin. Lagi-lagi kampus di sini tuh suka semaunya aja gitu. Jadi nggak ada, kalau dengar-dengar dari kampus sebelah kayaknya bisa deh kapan aja daftarnya. Belum tentu di kampus kamu juga kayak gitu peraturannya gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Intinya baca, ikro. Kalau yang di episode sebelumnya kita menyarankannya membaca portal pendaftaran. Kalau sekarang student outnum. Student outnum, betul. Karena biasanya di situ ada semua jawabannya gitu. Walaupun agak panjang sebenarnya berhalaman gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu aja informasi yang mau kita sampaikan kali ini tanpa berpanjang lebar lagi. Nah, kalau misalkan ada request mau kita tuh ngebahas tema apa yang mau kita perdalami gitu, bisa langsung komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oh ya, join Discord juga. Jadi kita punya Discord tuh semacam server gitu, dimana kita bisa menjalin komunitas, menjalin komunikasi antara subscriber 46 atau subscriber Jermani pun. Tempat kursus bahasa Jerman gratis di YouTube punyanya Danu. Jadi langsung aja masukin link untuk Discord yang ada di description box biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Di situ jadi juga bisa request secara langsung karena bisa chatting juga. Betul. Plus kita ada conference call rutin. Iya, ngobrol-ngobrol bareng. Betul, setiap hari Minggu biasanya. Jadi ya udah, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.